Dengan roh yang menyala-nyala, kita deklarasikan pengertian Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Salam saudara. Diberi anugerah kali berkat yang ada di rumah. Haleluya. Saat tiba saatnya kita menyembah memuji Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati dan hidup saudara. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami boleh menyembah saat ini. Terima kasih. Haleluya. Yes, Lord. Tuhan penolong hidupku, Kau pegang tanganku Tuhan. Panjang umur hidup
Kau pegang
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Kita saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Setiap waktu
Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa buat hari yang terakhir ini, kasih-Mu melimpah atas kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan dan masuk hadirat-Mu. Kami perlu firman-Mu yang menerangi hati kami untuk kami berjalan kepada rencana-Mu Tuhan. Masuk apa yang Kau janjikan menjelang kedatangan-Mu. Kami bersama-sama di Kau. Teguhkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dengan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat yang ada di rumah-rumah. Apa kabar? Apakah saudara, keadaan saudara saat ini sehat-sehat saja? Saya percaya saudara sehat-sehat saja. Dengarkan firman Tuhan. Saya akan katakan firman Tuhan, yaitu rahasia untuk ikut masuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ini suatu pelajaran bagi kita tentang perjalanan orang Israel untuk mereka masuk tanah perjanjian. Nah, saya mau katakan buat setiap kita, Yesus tidak lama lagi datang. Lewat COVID-19 adalah tanda tentang kedatangan Tuhan. Apa kata Tuhan tadi lewat kebenaran firman Tuhan? Rahasia untuk ikut masuk dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir adalah yang pertama, siapkan mental. Tanpa ada takut, tanpa ragu, tanpa bimbang, dan taatilah suara dari para pemimpinmu. Yosua berkata, Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini,
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, Tuhan mengajar kita, mendidik kita bukan menjadi anak-anak, tapi adalah orang yang dewasa, sehingga Tuhan tidak memberikan begitu saja. Tuhan latih kita untuk melewati tantangan lewat COVID-19. Itu gambaran daripada sungai Yordan. Yang pertama kita harus seberangi itu. Kita harus taat mendengar suara pemimpin kita. Makanya dikatakan Yosua 3 ayat 5 sampai 6, kuduskanlah dirimu dan angkatlah tabut perjanjian. Coba bayangkan saudara, sungai Yordan, saudara, yang begitu deras. Kalau mereka tidak taat kepada pemimpinnya untuk melangkah masuk sungai Yordan, tidak terjadi mukjizat. Tetapi waktu mereka taat dan meluruskan diri, sungai Yordan berhenti, sehingga mereka dapat menyeberangi sungai Yordan itu. Yang kedua, supaya kita mengalami penuaian terbesar yang terakhir, yaitu penyunatan dan hari raya Paskah. Sebelum memasuki tanah perjanjian, adakan pembaruan hidup, bertobat. Itu identik dengan lahir baru, sama dengan baptis Islam, yaitu perjanjian kekal dengan Allah. Saudara harus menyunatkan diri, saudara harus dibaptis, harus ada perjanjian kekal dengan Allah kita. Yang ketiga, supaya kita memasuki tanah perjanjian, mujizat yang besar, penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir, kelilingi tembok Yeriko yang tebal dan kuat. Itu tertulis dalam Yosua 6. Hancurkan, robohkan pertahanan, benteng-benteng, yaitu penghalang janji Tuhan. Saya mau katakan, itu benteng-benteng seringkali menghalangi kita, yaitu pikiran-pikiran kita. Perlu pikiran kita itu adalah memikirkan janji Tuhan, memikirkan kebenaran firman Tuhan, karena dalam pikiran kita adalah peperangan rohani. Untuk itu kuasai pikiran kita, kuasai hati kita. Makanya dikatakan Amsal 4 ayat 23, kita harus kuasai diri kita. Kalau kita kuasai diri kita, lihat, kita akan masuk tanah perjanjian. Yang keempat, kita harus musnahkan, bunuh, hancurkan setiap musuh-musuh yang menguasai tanah perjanjian. Setelah kita masuk tanah perjanjian, masih ada peperangan. Ada musuh-musuh yang kita hancurkan di situ, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, supaya penuaian terbesar yang terakhir. Saya mau katakan buat saudara, lewat COVID-19, setelah habis itu akan terjadi penuaian besar-besar. Karena itu siapkan diri saudara, penuaian berkat yang melimpah, berkat jiwa-jiwa yang terbesar, dan yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang awal. Setelah COVID-19 tidak lama lagi penuaian, Yesus akan datang. Sebelum itu kita akan menuai besar-besar. Saya mau katakan kepada saudara, jemaat GBI Anugerah kali berkat, bakal menonton video ini, saudara mau ikut masuk dalam penuaian terbesar dan yang terakhir untuk menuai janji Tuhan? Saudara mau, saudara? Yang pertama tadi katakan, siapkan mental, kuduskan diri, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, dengar suara pemimpin. Yang kedua, sunat hati, baptis, perjanjian kekal dengan Tuhan. Jika saudara yang belum dibaptis, saudara siapkan diri saudara. Yang ketiga, kelilingi tembok yang tebal, runtuhkan tembok-tembok pertahanan, runtuhkan pikiran-pikiran kita yang negatif, supaya kita masuk tanah perjanjian. Yang keempat, musnahkan, hancurkan musuh-musuh. Di dalam tanah perjanjian masih ada musuh-musuh. Di dalam kita penuaian jiwa-jiwa yang terbesar, kita harus hancurkan musuh-musuh. Untuk nanti kita diberkati oleh Tuhan, masih ada musuh-musuh kita, ada ketamakan dan lain sebagainya. Kita hancurkan.
supaya benar-benar kita menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, waktu penuaian dan berkat Tuhan, tetap kita menyenangkan Tuhan. Waktu Yesus datang di awan bermain, kita akan bersama-sama Dia, kita akan terangkat. Amin. Siap saudara? Pasti saudara akan terangkat. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, inilah firman-Mu Tuhan, menjelang kami mau masuk tanah perjanjian, penuaian yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Terima kasih. Tuntun terus Tuhan kami, teguhkan hati dalam setiap umat-Mu, supaya mereka tidak terpengaruh oleh keadaan mereka alami saat ini, tetapi Tuhan mereka teguh berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang belum bekerja Tuhan bukakan pekerjaan. Tuhan, apapun pergumulan-pergumulan, bahkan keuangan keluarga, Tuhan tolong mereka Tuhan. Angkat setiap pergumulan mereka, bawa mereka Tuhan untuk hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengucap banyak terima kasih untuk setiap hal yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa sehingga saat ini kami masih bisa ada, kami bisa menikmati hidup kami Tuhan. Itu bukan karena hebat dan kuat kami Bapa, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau sehati sepikir berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta melepaskan berkat-Mu Tuhan, mengalir atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami minta Tuhan urapan Tuhan terjadi atas Indonesia. Dan kami minta Tuhan lawatan Tuhan terjadi saat ini juga. Dan kami percaya Tuhan hadirat Tuhan sedang bekerja atas Indonesia. Dan kami percaya bahwa lawatan Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan di atas Indonesia saat ini juga Bapak. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat gembala rohani kami, mulai dari Pak Nikonya Torharjo bersama wakil-wakil dan semua staf yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai Pak Nikonya Torharjo dengan setiap planning dan dengan setiap rencana kerja yang Tuhan tetapkan lewat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan juga Bapa, biarlah penuaian jiwa besar-besaran saat ini Tuhan boleh terjadi lewat pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di surga saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat Pak Samuel Hernadi bersama wakil dan juga para staf yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi Bapa dalam menjaga jiwa-jiwa-Mu Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Mari Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas mereka Tuhan. Biarlah Bapa dengan urapan-Mu Tuhan mampu membawa jiwa-jiwa, ada terang-Mu dalam hidup mereka Tuhan yang memancar dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat Pak Gembala kami Tuhan, Pak Jonker Tambunan bersama wakil dan semua staf yang ada, pengerja-pengerja Tuhan. Engkau yang tetapkan Pak Jonker bersama istri dan keluarga bahkan pengerja di tempat ini untuk berdiri atas Kalimalang ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan taruh dalam hidup mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan lewat gembala kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan secara khusus di Kalimalang ini dan secara umum di Bekasi ini ya Bapa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan hadirat-Mu terus mencengkram kami, kasih-Mu Tuhan terus melingkupi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di akhir zaman ini Tuhan, yang mau bekerja untuk melayani Engkau Tuhan, akan menjangkau jiwa-jiwa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa buat setiap kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan, mulai dari doa
Tuhan, doa pengerja Bapa, doa puasa, bahkan ibadah raya kami pertama dan kedua, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa semuanya berjalan dengan baik, jalan-jalan ke depannya akan terbuka, dan kami akan kembali beribadah onsite Tuhan. Mari Tuhan, ini kerinduan kami, ini rindu kami Tuhan, untuk terus ada di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dengar doa kami. Dalam keadaan yang tidak baik, goncangan COVID-19, Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, virus corona tidak akan menimpa kami. Bapakku, hingga kesalahan kita Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, yang menonton, yang mengikuti ibadah online ini, angkat tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, para prajurit Tuhan yang dipersiapkan Tuhan, para mempelai Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis itu Roh Kudus yang menghibur, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran sempurna, bertemu dengan Yesus yang akan bermain. Bahkan kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.